Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Istihara ini kami digarap oleh para kiai. Misalnya, kamu harus pasang jalan. Besok siang dia nelpon saya. Ternyata dia sudah masuk keliling-keliling, sudah masuk menjajaki saya harus dinasihatkan. Pak Temi, betul. Kalau kamu tidak pasang sama Pak Khalid, kamu kalah. Jadi Pak Temi, saya baru datang ke Pak Khalid dari deal ini. Iya, kalau itu benar, kalau kamu tidak pasang sama Khalid, kamu kalah. Kepercayaan kepada masyarakat agar rakyat masyarakat ikut memiliki kembali terhadap proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, membangkitkan kembali rasa memiliki, rasa kepedulian masyarakat terhadap Kabupaten Oku Timur. Gerakan pertama adalah membangkitkan kembali semangat gotong royong, semangat kerjasama, membangun keberagaman sebagai modal dasar dalam membangun Kabupaten Oku Timur. Oku Timur masyarakatnya heterogen, sebagai daerah penerima transmigran terbesar di Sumatera Selatan, agamanya juga heterogen. Itu adalah modal utama di dalam kami membangun kebesaran Kabupaten Oku ke depan. Itu adalah penghasil terbesar beras di Sumatera Selatan, terutama beras, jadi ketahanan pangannya paling kuat. Produksi kita beras kami surplus setiap tahun lebih kurang 325.000 ton, karena di situ ada irigasi teknis dengan Bendung Berjayanya sampai ke Provinsi Lampung. Masyarakat tapi berjanji kepada diri saya sendiri. Saya tidak ada janji ke masyarakat. Janjinya adalah kerja yang benar kepada diri sendiri. Ini adalah merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2004 yang lalu. Tujuannya adalah karena luasnya wilayah ini dan banyaknya jumlah penduduk pada waktu itu, yaitu 1,2 juta jiwa, hingga waktu pemekaran 600.000 diantaranya adalah berada di Kabupaten. Untuk diketahui bahwa daerah ini adalah penerima transmigrasi terbesar di Sumatera Selatan yang diawali sejak zaman kolonisasi tahun 1936. Otomatis ragam budayanya, ragam sukunya, ragam agamanya. Maka selama ini orang dari luar melihat Oku Timur adalah seolah-olah paling rawan terhadap konflik sosial, konflik keagamaan. Namun terbukti justru paling aman. Pilkada sudah 3 kali tidak ada konflik, bahkan sebentar lagi kan masuk pilkada yang keempat kali. Insya Allah tidak ada konflik. Karena apa? Kedewasaan masyarakat. Yang kedua, kehadiran pemerintah setiap saat ada di tengah-tengah masyarakat.
dua hal ini menjadikan masyarakat merasa terayomi, masyarakat merasa punya orang tua. Nah, seiring dengan semakin kondusifnya wilayah ini, maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini. Untuk Sumatera Selatan, Lombok Timur adalah tingkat kemiskinannya paling kecil di tingkat kabupaten. Kalau yang wilayah kota paling kecil adalah Pagaralam. Tapi kabupaten, dari 14 kabupaten yang paling kecil adalah Kabupaten Lombok Timur, yaitu sudah di bawah 10%, masih 9, sekian persen. Nah, ini adalah sudah seiring dengan tujuan awal pembangunan, tujuan awal pemekaran, yaitu tercapainya atau terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Tantangan ke depan adalah bagaimana seiring dengan semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur adalah semakin terus meningkatnya ekonomi rakyat. Karena kami meyakini bahwa infrastruktur bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi infrastruktur hanya sebuah atau salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka yang paling penting disadari adalah infrastruktur dibangun, tapi masyarakat punya pendapatan. Percuma infrastruktur bagus, tetapi masyarakat tidak punya pendapatan. Nanti hanya masyarakat hanya menjadi penonton. Ini jalannya bagus, dia jalan-jalan tapi nggak punya duit. Nah, sekarang jalannya bagus, masyarakat punya uang. Artinya apa? Di desa-desa harus ada barang yang diproduksi. Di desa-desa harus ada barang yang dihasilkan, yang bernilai jual tinggi. Tolak ukur yang bisa menjadi patokan dengan turunnya angka kemiskinan adalah di tahun 2019 ini ada sebanyak 1.933 keluarga yang menolak untuk mendapatkan bantuan masyarakat miskin, atau istilahnya apa itu namanya? PKH. Ada 1.933 keluarga yang menolak mendapatkan PKH. Kok bisa? Sering saya sentuh. Di saat saya akan menyerahkan bantuan, sengaja saya selalu datang. Saya minta dijadwalkan dengan dinas sosial. Di samping disentuh secara ekonomi, juga disentuh dengan cara keagamaan. Karena dua-duanya itu bersinergi. Contohnya begini, saudara-saudara sekalian, hari ini saudara sekalian mendapatkan bantuan. Seneng nggak? Jawabannya mesti seneng. Tahun depan kepingin lagi, kepingin. Bapak sekalian, bantuan ini untuk masyarakat miskin. Sekali lagi, bantuan ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kalau bapak-bapak tahun depan kepingin dapat bantuan lagi, berarti bapak-bapak tahun depan masih kepingin miskin. Mari kita doakan bersama-sama agar saudara-saudara yang hadir pada hari ini tetap miskin. Enggak, Pak. Alladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yatumul yatim fala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Kalau hubungan baik antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya sentuh melalui itu bahwa apa yang saya kerjakan hari ini melalui bagus menjadi bagus adalah tugas beliau yang belum selesai. Jadi saya mengatakan bukan ide saya, ide beliau.